Boleh ya? Yang mau record siapa, Tasya? Iya, Kak. Oke, sudah kakak ketik ya. Oke, saya Bismillahirrahmanirrahim. Kita Recording in progress. les untuk skenario E blok 7 ini ya. Jadi ini adalah skenario terakhir pada blok 7 ini. Jadi kakak bacain dulu ya. Eh, Nona A usia 20 tahun datang ke IGD dengan keluhan utama badan lemas dan mudah lelah ya. Jadi badan lemah dan mudah lelah yang dirasakan 2 minggu yang lalu disertai pusing terutama saat berdiri. Nona A juga mengeluh urinnya berwarna seperti teh tua dan rasa tidak nyaman pada perut kanan atas. Jadi kita bisa lihat di sini ya, kalau badan lemah dan kelihatan kan ya? Oke, kalau badan lemah dan mudah lelah itu ke arah apa coba? Ke arah anemia ya. Oke, bisa dilihat ya badan lemah, mudah lelah itu ke arah anemia ya. Terus dia juga urinnya berwarna teh tua dan rasa tidak nyaman pada perut kanan atas. Berarti ada sesuatu nih di kalau urin urin kan normalnya nggak teh tua ya. Kalau teh tua itu berarti ada peningkatan apa gitu ya? Peningkatan entah peningkatan bilirubin ya atau pokoknya pemecahan dari sel darah sehingga akan menghasilkan warna urin menjadi teh tua. Kemudian rasa tidak nyaman pada perut kanan atas ya. Terus Nona A berobat ke IGD dikatakan anemia, lalu disarankan untuk dirawat untuk dilakukan pemeriksaan hematologi, pemeriksaan imunologi dan penata laksana lebih lanjut. Sejak 6 bulan yang lalu, Nona A sering mengalami demam yang tidak terlalu tinggi. Jadi ini kan keluhan dia 2 minggu. Terus kita tanyain lagi sebelum-sebelumnya ada nggak keluhan yang lain gitu ya. Ternyata 6 bulan yang lalu pasien ini sudah mengeluh demam ya. Namun demamnya tidak terlalu tinggi dengan hilang timbul dan disertai nyeri pada sendinya ya. Jadi ada artritis ya pada pergelangan tangan, kaki. Terus ada rambut rontok, ada sariawan di langit-langit mulut yang tidak nyeri ya. Jadi ada sariawan ya, atau oral ulcer ya, oral ulcer yang tidak nyeri. Itu khas untuk lupus ya. Terus 2 bulan yang lalu juga di daerah pipi itu muncul bercak bercak kemerahan dan menjadi merah bila terkena sinar matahari. Ya jadi pipinya itu muncul bercak kemerahan dan menjadi merah bila terkena sinar matahari. Ini lebih kemana? Ke Malarash ya, akibat SLE-nya. Terus Nona A juga sudah berobat ke puskesmas dan diberi obat paracetamol bila demam dan juga diberikan obat ibuprofen bila keluhan nyeri sendi namun keluhan tersebut masih sering muncul. Riwayat keluarga tidak ada penyakit seperti ini ya. Terus kita lihat dari pemeriksaan fisik ya, masih bagus ya. Tensinya bagus, nadinya 100 ya. Frekuensi nafas 24 dengan suhunya 37,4 yaitu adanya peningkatan tapi enggak masih normal ya karena normal di atas 3 di bawah 37,5 ya jadi masih normal ya. Namun dia dari riwayat demam ya. Itu yang perlu kita tekankan. Terus di sini keadaan spesifiknya ada alopecia ya dan adanya konjungtiva palpebra pucat, sklera ikterik, ada malaria dan ada ulcerasi di palatum ya atau di langit mulut. Terus dari leher, pembesaran kelenjar getah bening tidak ada, jantung paru dalam batas normal ya. Terus dari atas hepar teraba 2 jari bawah arkus costae dengan liannya teraba S2 ya. Jadi ini ada organomegali ya di nona A ini ternyata. Ya ada hepatosplenomegali gitu. Terus dari ekstremitas apa? Ekstremitasnya eh, pergelangan tangan dan kaki itu pembengkakan merah itu tidak ada ya, akalnya hangat. Nah, ini yang perlu kita lihat ya, interpretasi dari hasil laboratorium. Nah, HB6,2 menandakan adanya anemia. Normalnya berapa pada wanita? 12 sampai 16 ya. Terus untuk leukosit itu 2.500 menandakan adanya 4.000 sampai 10.000. Trombosit 81.000 berarti trombositopenia. Normalnya 150.000 sampai 450.000. Hitung jenisnya masih dalam batas normal dengan hematokritnya 3 kali dari HB ya, jadi masih normal. Dengan retikulositnya 2,6%. Ya, 2,6% itu berarti sudah ada peningkatan dari retikulosit.
retikulosit itu apa? Sel darah merah yang muda. Jadi adalah hasil dari pembelahan yang berlebihan dari HB yang matur tadi berlebihan, mengalami hemolisis sehingga RBC yang imatur itu dipaksa untuk keluar, yaitu retikulosit, sehingga kadarnya akan meningkat. Kemudian LED 96 berarti sudah ada peningkatan lejundap darah ya. Nah, untuk kimia darah itu bilirubinnya meningkat ya. Indirectnya 2,5 itu menandakan adanya suatu anemia hemolitik ya. Jadi kalau directnya yang meningkat itu berarti lebih kemana kalau direct? Kalau direct itu em, anemia, sorry, ikterus obstruktif ya. Kalau anemia, kalau bilirubin direct yang meningkat itu pada ikterus obstruktif. Tapi kalau bilirubin indirect yang meningkat itu pada anemia hemolitik ya. Pada kasus ini yang meningkat bukan directnya, tapi indirectnya. Indirectnya itu menandakan adanya suatu anemia hemolitik ya. Oke. Nah, urin rutinnya juga didapatkan bilirubinnya positif, makanya pas dilihat hasil kencingnya kayak berwarna seperti teh tua ya. Teh tua itu kan bilirubin ya. Oke, pewarna urin ya. Nah, untuk pemeriksaan morfologi sel darah merah itu masih normokrom normositer. Berarti secara warna juga masih normal dan ukuran juga masih normal. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Belum, belum tahu ya. Kita lanjut aja dulu ya ke SLE ya. Jadi kakak jelasin dulu apa sih SLE itu? SLE itu singkatan dari Systemic Lupus Erythematosus. Jadi merupakan penyakit inflamasi yang multisistem ya. Jadi menyerang ke seluruh organ ya dan bersifat kronik. Disebabkan oleh apa? Penurunan dari toleransi tubuh terhadap antigen endogen sehingga terjadi penyimpangan respons sistem imun. Jadi merupakan suatu penyakit autoimun lah intinya gitu ya, yang menyebabkan kerusakan jaringan di berbagai organ gitu aja daripada ribet ya. Intinya dia penyakit autoimun yang menyebabkan kerusakan jaringan di berbagai organ. Nah, kerusakan jaringan itu akibat apa? dekom akumulasi kompleks antigen antibodi atau dekom dekomposisi ya kompleks antigen antibodi pada organ atau jaringan tersebut. Antigen itu apa sih? Antigen itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai ancaman ya. Bisa infeksi, bisa apa? Bisa kuman, bisa virus, atau bisa benda asing, pokoknya kayak gitu. Nah, antigen yang dimaksud pada lupus ini itu adalah bagian dari tubuh kita sendiri, jadi dianggap sebagai antigen, gitu ya. Nah, antigen itu akan menyebabkan respon dari antibodi tubuh kita sehingga akan terjadi antigen antibodi kompleks yang nanti akan memicu reaksi inflamasi gitu. Nah, etiologi dari SLE ini ada peranan dari genetik di mana anggota keluarga dengan SLE memiliki resiko terkena SLE lebih tinggi dibandingkan orang yang nggak punya anggota keluarga dengan SLE. Jadi 20% keturunan pertama pasien lupus itu menunjukkan autoantibodi dan kelainan imunoregulasi lainnya. Terus yang kedua apalagi selain genetik, ternyata ada resiko meningkat hingga 20% dari kembar monozigot. Jadi saudara kembar misalnya kembarnya satu telur ya, dia memiliki eh, resiko mengalami penyakit yang sama itu SLE lebih dari 20%. Jadi resikonya tinggi juga ya. Terus asosiasi dari human leukocyte antigen. Lokus HLA ini telah dikaitkan dengan produksi anti double stranded DNA, anti Smith dan antibodi anti fosfolipid. Terus defisiensi kompleks 1Q, C2 dan sorry bukan kompleks tapi komplement. Komplement 1Q, komplement 2 dan komplement 4 atau komplement 4. Terus polimorfisme pada inhibitor reseptor yang menyebabkan peningkatan aktivasi dari sel beta. Jadi ini adalah pathway Ya. atau etiologi ya peranan dari faktor-faktor genetik pada orang yang beresiko SLE ya. Nah, ini ya, jadi bukan hanya genetik yang berperan di sini. Jadi, kalau hanya genetik ya enggak ya, tapi harus ada faktor lingkungan ya, environment. Lingkungan ini apa sih berupa radiasi, ultraviolet, merokok, atau hormon, obat-obatan. Seperti apa? Ada yang namanya penyakit SLE induced
drug induced lupus, yaitu penggunaan prokainamid dan hidralazin. Itu bisa, atau obat-obat TB gitu ya, obat-obat TBC yang bisa mencetuskan penyakit lupus induced drug induced lupus. Jadi dengan adanya predisposisi dari lingkungan, dengan genetik yang sudah terjadi defek itu bisa muncul penyakitnya, ya. Terus ditambah adanya kelainan imunologi seperti adanya di sini interferon tipe 1, ya interferon alfa itu diproduksi dalam jumlah besar yang tidak normal. Kemudian ada sinyal TLR yang mengenali RNA dan DNA yang akan mengaktifkan sel B yang spesifik untuk nuklear antigen. Terus kegagalan toleransi sel B yang nantinya produksi sel B autoreaktif yang tinggi dibandingkan dengan individu normal. Sel T helper maksudnya. Ini disingkat sel T pembantu. Maksudnya sel T limfosit TH1 gitu, T helper ya, jangan ngomong pembantu ya. Sel T helper sel T helper 1 maksudnya gitu ya. Yang tidak diapoptosis akan menyebabkan produksi autoantibodi afinitas tinggi. Jadi kelainan imunologi ini juga berperan penting dalam terjadinya lupus ya. Nah ini adalah gambaran atau manifestasi klinis pasien-pasien lupus. Ya bisa dilihat nih, apa aja nih gambarannya. Gambarannya itu adanya gejala konstitusional. Apa sih gejala konstitusional itu? Gejala konstitusional itu adalah gejala yang tidak khas. Seperti apa? Kelelahan, ya. Kelelahan kan nggak khas ya. Nggak harus lupus ya orang yang lelah ya. Terus berat badan turun, demam, itu gejala konstitusional ya. Terus apalagi ada manifestasi muskuloskeletal seperti ada mialgia, ada artralgia, ada manifestasi kulit seperti malar rash, discoid rash, photosensitivity ya atau pulmonary hypertension. Terus serositis ya beberapa efusi pleura bisa juga. Terus ada manifestasi di kardiologis, berupa perikarditis, miokarditis, dan valvulitis. Terus ada manifestasi renal, berupa proteinuria dan piuria. Manifestasi gastrointestinal berupa dispepsia, nyeri abdomen. Nah, kayak kasus kita ini, kan ada apa tadi? Nona A mengeluh nyeri abdomen. Berarti Nyonya A mengalami manifestasi gastrointestinal juga. Selain manifestasi kulit, manifestasi apa? Mucocutaneous ya, muskuloskeletal yaitu adanya atralgia. Oke. Jadi banyak ya manifestasi yang sudah dialami oleh Nona A ini gitu. Nah, kalau manifestasi neuropsikiatri seperti epilepsi, hemiparesis, kejang dan lain itu belum ada. Manifestasi hemik limfatik juga belum dialami oleh pasien ini ya. Ada manifestasi okuler loh pada pasien lupus namanya konjungtivitis non-spesifik. Nah, ini gambarannya ya. Nah, untuk klasifikasi lupus itu sendiri itu banyak banget ya. Ada yang namanya SLE. SLE itu lupus yang paling sering terjadi, di mana seperti sendi, terus kulit, otak, paru-paru, ginjal, dan pembuluh darah gitu. Jadi dia multi organ ya, multi sistem. Terus kalau diskoid itu adalah lupus yang spesifik menyerang pada kulit saja, yang akan menyebabkan suatu kondisi ruam-ruam. Terus ada neonatal lupus. Jadi neonatal lupus ini adalah penyakit lupus yang menyerang bayi yang baru lahir. Neo itu kan baru. Natal itu artinya adalah kelahiran. Jadi penyakit lupus yang menyerang bayi baru lahir. Penyakit ini dialami oleh bayi yang dilahirkan ibu yang memiliki kelainan dari antibodi gitu ya. Terus ada lupus akibat obat-obatan. Gangguan ini biasanya hanya dialami dalam waktu yang singkat saja. Jadi biasanya obat-obat yang menginduksi lupus, tadi drug induced lupus, ya, kayak prokainamid, hidralazin, yang mana kalau kita stop obat-obatannya, ya lupusnya bisa mengalami perbaikan gitu ya. Jadi kita tata laksananya adalah menyetop obat tersebut. Kemudian ada subakut cutaneous lupus erythematosus. Ini merupakan lupus yang membuat jaringan kulit luka dan terbakar ketika terpapar dari sinar matahari. Nah, bagaimana sih kalian untuk mendiagnosis lupus ini? Nggak usah khawatir. Jadi, kalau sekarang itu kita pakai kriteria Euler 2019 ya, di mana ada namanya kriteria masuk atau entry kriteria. Jadi, harus ada pemeriksaan tes anti nuklear antibodi dulu, yaitu ANA.
Kalau nilainya di atas atau sama dengan 1/80 pada pemeriksaan sel HEP2 atau positif pada pemeriksaan yang ekuivalen dengan sel HEP2, itu kita boleh masuk ke dalam kriteria SLE ini ya. Tapi kalau misalnya ananya, ya misal ananya 1/10, ananya 1/40 itu masih rendah, masih di bawah 1/80. Berarti dia tidak diklasifikasikan sebagai SLE, belum masuk kriterianya gitu. Terus setelah kita masuk entry kriteria atau kriteria masuk, kita bisa lanjutkan dengan kriteria tambahan. Jadi sebenarnya jangan masukkan kriteria jika lebih mengarah ke diagnosis lain dibandingkan SLE gitu ya. Nah, kemungkinan kemunculan kriteria pada satu kali kejadian dibutuhkan. Jadi klasifikasi SLE itu membutuhkan minimal satu kriteria klinis dan lebih dari 10 poin. Kemudian kriteria tidak harus muncul secara bersamaan pada tiap aspek, hanya kriteria dengan poin terbesar yang kita ambil ya. Jadi misalnya kayak ini nih, konstitusional itu demam. Kita ambil misal pada nona A ini ada demam ya. Jadi kita ambil 2 nilainya. Terus ada leukopeni, terus ada trombositopeni, ada hemolitik autoimun. Ini kan nilai yang paling besar adalah hemolitik autoimun, trombositopeni sama-sama besar. Ya udah kita ambil salah satu aja dari domain tersebut. Ya, mau ambil leukopeni boleh, mau ambil leukopeni ya, karena leukopeni ini nilainya kecil. Yang kita ambil adalah yang nilai 4, trombositopeni atau hemolisis autoimun. Tapi salah satu aja, jangan digabung ya. Jadi 2 tambah 4 sudah 6 ya. Kemudian kita lihat dari gejala neuropsikiatri. Untuk neuropsikiatri, delirium psikosis kejang belum ada ya. Oke. Terus kita bisa lihat dari aspek imunologis dan kriteria poinnya. Jadi kita cek antibodi antifosfolipidnya. Jadi kalau cek apa ACA ya, antibodi antikardiolipid atau anti beta 2 glikoprotein 1 atau lupus antikoagulan. Atau kita bisa cek C3 komplement 3 rendah atau C4 rendah, nilainya 3, tapi kalau C3 dan C4 nya rendah nilainya 4. Nah, terus kita bisa lihat aspek klinis yang lain seperti pada mukokutan, seperti adanya botak, alopecia, ulkus oral ya. Pada pasien nona A ini ada ulkus oral tadi ya, oral ulcer ada, jadi kita tambah 2 ya. Terus untuk efusi, serositis ya, efusi nggak ada, perikarditis nggak ada. Muskuloskeletal, artritis sendi ada 6 ya. Jadi berapa tuh? 6 tambah 2 8 tambah 4, 14 pasien ini. Jadi totalnya udah di atas 10 poin. Berarti udah masuk kategori apa? SLE. Tapi sebenarnya kalau pakai Euler ini harus pakai entry kriteria. Sedangkan pasien ini belum dicek ANA. Jadi belum bisa pakai Euler. Kita pakai apa? Kita pakai yang lain, SLICC atau ARA, kriteria ARA boleh ya. Nah, untuk pemantauan aktivitas penyakit, kita pakai apa? Max SLEDAI. Jadi kalau kita udah menegakkan diagnosis dengan Euler, dengan SLICC, atau dengan ARA, ya kita tinggal menentukan aktivitas penyakitnya masuk SLE ringan, SLE sedang, atau SLE berat. Nah, untuk SLE ringan, itu apabila adanya manifestasi yang non-organ, yaitu cuman di kulit, cuman di kulit dan di sendi doang gitu. Trombositnya juga masih 50 sampai 100 ribu. Dengan max SLEDAI-nya kurang dari 6 ya. SLEDAI-nya kurang dari 6 atau max SLEDAI-nya 2 sampai 5, sorry ya. Nah, untuk SLE sedang itu kalau SLEDAI-nya 6 sampai 12 atau max SLEDAI-nya 6 sampai 9. Jadi bingung nih apa sih bedanya SLEDAI sama max SLEDAI? Jadi ini cuman kayak scoring kayak gitu. Jadi kalau SLEDAI itu SLE apa gitu singkatannya ya. Kalau Max SLEDAI itu dari Meksiko gitu. Jadi cuman kayak scoring kayak gitu jumlahnya. Kalau dia Max SLEDAI-nya skornya 6 berarti masuk SLE sedang gitu ya. Terus juga kalau misal SLEDAI-nya 12 juga masuk dalam skor SLE sedang gitu. Jadi kita pakai sistem scoring gitu ya. Terus SLE berat. Kalau misalnya max SLEDAI di atas atau sama dengan 10 atau SLEDAI di atas atau sama dengan 12. Jadi sebenarnya kalau SLE berat ini adalah SLE yang sudah ke sistem saraf pusat atau sudah terjadi NPSLE, sudah terjadi serositis yang berat, ya sudah terjadi trombositopeni di bawah 20.000 atau lupus nefritis kelas 3, 4, dan 5 ya. Nah, kalau untuk SLE sedang
dia trombositnya masih di atas 20.000 dan juga belum ada keterlibatan sistem saraf pusat gitu. Dan FTS-nya juga masih kelas 2 gitu ya. Itu untuk derajat dari lupusnya itu sendiri. Nah, patofisiologi lupus ini apa sih sebenarnya? Nah, tadi kakak udah bilang ya, ada peranan environment atau lingkungan yang di-trigger dengan faktor genetik. Jadi sebenarnya bukan sih awalnya itu genetik dulu kan. Genetik, kemudian ada faktor pemicunya yaitu berupa environment, tadi lingkungan, ya yang mendukung munculnya em, penyakit tersebut. Nah, dan juga ada faktor imunitas ya, di mana ketiga hal tersebut akan menyebabkan imun dysregulations, yaitu berupa apa? Peningkatan apoptosis dan penurunan dari clearance of apoptosis cell. Gitu. Jadi apoptosis itu pada sel-sel yang rusak, sel-sel yang udah waktunya untuk diganti, itu akan mengalami apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Nah, kalau misalnya itu apoptosis kan itu ada bangkainya, ada kayak apa sih bekas kalau udah mati gitu kan ada kayak sel matinya gitu ya. Nah, sel matinya itu tidak bisa dibersihkan. Ya, pada pasien SLE itu penurunan clearance of apoptosis cell. Jadi, pembersihan dari bangkai-bangkai sel yang mati itu terganggu dan bangkai-bangkai dari sel yang mati itu sebagai benda asing yang akan menjadi bersifat antigen gitu. Jadi dianggap sebagai benda asing yang bersifat antigen gitu ya, yang membahayakan tubuh. Sehingga nanti akan muncul antibodi kita. Tujuannya apa? Antibodi kita untuk melawan antigen tersebut. Jadi terjadilah kompleks antigen antibodi di jaringan. Nah, kompleks antigen antibodi itu dia akan terjadilah imun kompleks yang nantinya akan mengendap ya. Misalnya kalau mengendap di pembuluh darah akan terjadi apa? Vaskulitis, vaskulopati. Kalau ginjal. Kalau mengendapnya di kulit akan menjadi cutaneous lupus. Jadi tergantung kalian manifestasinya dia mengendapnya di mana gitu ya. Kalau mengendapnya di darah terjadi ya tadi anemia hemolitik imun gitu ya. Jadi ini manifestasinya gampang dari situ tadi ya. Jadi proses yang pembersihan yang terganggu dari clearance of apoptosis cell tadi gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi patofisiologi dari SLE tadi ya ada peranan-peranan genetik, kemudian dari lingkungan dan adanya faktor imun ya yang akan terjadilah em, disregulasi dari sistem imun yang nantinya akan terjadi penurunan clearance dari apoptosis sel ya sehingga dianggap sebagai antigen self yang akan menyebabkan respon antibodi tubuh kita yang menyebabkan kompleks antigen antibodi sehingga akan mengendap di jaringan dan akan bermanifestasi sebagai lupus tadi ya banyak sekali tergantung pada organ target yang mana. Sebenarnya dari kata-kata yang kakak jelasin ini ya lebih enak ya dibandingkan tulisan-tulisan ini. Apa sih lupus ini masuk dalam hipersensitivitas tipe apa? Jadi lupus ini masuk hipersensitivitas tipe 3. Ya, jadi kompleks antigen antibody ya. Yang mana dia akan menyebabkan peningkatan dari inflammatory reaction lokal dan akan mencetuskan kaskade activation enzim ya. Di mana C3C4 itu digunakan ya yang nantinya akan menyebabkan penurunan dari kompleks komplement 3, komplement 4 akan menurun. Kenapa? Karena banyak digunakan. Ya pada SLE itu rendah kadar C3 dan C4-nya. Oke. Nah, ini adalah reaksi tahu kan kom N apa coba? Kakak juga lupa kom N apa ya. Pokoknya reaksi ya, hipersensitivitas itu dibagi jadi 4. Reaksi tipe 1, hipersensitivitas tipe 2, hipersensitivitas tipe 3, dan hipersensitivitas tipe 4. Hipersensitivitas tipe 1 itu berarti yang tipe cepat, yang mana dia menggunakan reaksi IgE. Jadi adanya ikatan antara antigen dan IgE pada sel mas yang akan menyebabkan degranulasi dari sel mas. Ya, sehingga akan menyebabkan ya reaksi inflamasi. Contohnya pada apa? Asma, shock anafilaksis, urtikaria, rinitis, ya, alergi makanan. Pokoknya alergi-alergi itu masuk ke dalam reaksi hipersensitivitas tipe 1, ya.
Kemudian untuk tipe 2 apa? Nah, kalau tipe 2 itu dia hubungannya dengan IgG dan IgM. Kalau tipe 1 hubungannya dengan IgA gitu ya. Kalau tipe 2 IgG dan IgM, di mana terjadi reaksi sitotoksik, yaitu antibodi dengan bantuan komplement atau namanya ADCC. Jadi pada apa? Tipe 2 ini pada anemia hemolitik ya, atau pada erythroblastosis fetalis atau reaksi transfusi. Jadi contoh penyakit pada hipersensitivitas tipe 2 itu penyakit-penyakit yang berkenaan dengan hematologi atau darah gitu ya. Kemudian kita masuk ke hipersensitivitas tipe 3. Nah, tipe 3 ini adalah peranan reaksi kompleks imun, yaitu antigen dan antibodi yang mengaktifkan komplement gitu. Dimana manifestasinya itu pada apa? SLE, rheumatoid arthritis, serum sickness. Intinya pada pasien-pasien autoimun itu pasti hipersensitivitas tipe 3. Nah, kalau hipersensitivitas tipe 4 itu ada reaksi seluler ya, sitotoksik ya, dimana contohnya apa, pasien TBC ya, pasien dermatitis kontak yang seluler ini tipe 4 ini dia tipe yang lambat ya. Tuh, kita lanjut ke mekanisme regulasi sistem imun. Nah, pasti kalian mikir juga kenapa sih dermatitis kontak bukan masuk tipe 1, kan itu alergi. Nah, bukan ya, jadi khusus untuk dermatitis kontak itu tipe 4, kontak dengan alergi sama logam gitu ya, pakai jam tangan alergi. Nah, kontak itu butuh waktu, nggak langsung karena sentuhan ya. Dia nggak langsung bereaksi saat itu. Jadi dia memiliki waktu misal beberapa hari, kemudian baru akan timbul gatal-gatal ataupun nggak enak gitu. Jadi itu namanya dermatitis kontak. Jadi tipe lambat yaitu hipersensitivitas tipe 4 ya. Nggak masuk tipe 1. Kalau tipe 1 itu dia yang tipe cepat, di mana dia muncul beberapa saat setelah alergen tersebut masuk ke dalam tubuh gitu ya. Nah, ini kita masuk ke mekanisme regulasi sistem imun pada SLE. Jadi, pada SLE itu ada namanya regulasi ya. eh ini kakak bingung juga, panjang benar ya. Intinya itu apa sih? Intinya adalah em, kalian nggak perlu deh sampai sepanjang ini ya, kalau menurut kakak ya. Intinya yang kakak jelasin panjang-panjang tadi sih, kalau pada pasien SLE itu yang masalah apa sih? Yang masalah itu adalah adanya disregulasi dari sistem imun. Sistem imunnya itu mengalami gangguan, ya, mengalami intoleransi, ya. Terus juga sehingga pada SLE tidak mengalami inhibisi pada FC reseptornya. Respon imun seluler akan meningkat. Jadi hipersensitivitas tipe 3. Intinya dia tuh dari antigen tadi, antigen yang apa sebenarnya bangkai dari yang apoptosis tadi itu dianggap sebagai antigen gitu. Padahal itu kan bukan antigen, itu bagian dari tubuh kita yang sudah mati gitu ya. Jadi proses pengenalan itulah yang bermasalah pada pasien SLE. Jadi pengenalan terhadap apa ya, terhadap em, sel yang sudah mengalami fagosit tadi itu atau apoptosis tadi itu tidak baik ya. T regulatornya yang bermasalah pada pasien SLE itu gitu ya. Jadi kalau ini nggak perlu kalian jelasin sih. Ini agak susah ya. Bukan level kita juga, ini lebih molekuler. Sebenarnya paling enak itu jelasin yang pakai yang ini tadi ya. Nah, ini aja. Ini lebih enak jelasinnya, oke? Nah, kita masuk ke mekanisme pembentukan Malares. Jadi bagaimana sih kalau ditanya ya, kenapa sih mukanya bisa merah gitu ya pada pasien SLE? Jadi pertama adanya paparan dari sinar ultraviolet ya. Jadi kalian kalau orang SLE kita apain? Kita edukasi untuk pakai sunblock, sunscreen ya supaya nggak kebakar mukanya ya. Nah, radiasi sinar ultraviolet itu menyebabkan sel keratinosit itu terjadi apoptosis atau kematian sel. Sitokin dan molekul proinflamasi juga meningkat. Sitokin merekrut dan mengaktifkan sistem imun non-spesifik, ya, sehingga akan mengaktifkan sistem melalui adesi molekul dan glikosaminoglikan, DNA endogen akan meningkatkan produksi sitokin oleh PDC. Intinya, dia akan mengaktifasi sistem imun spesifik dari tahap 1
ya sitotoksik yang artinya akan menyebabkan aktivasi dari sel-sel proinflamasi yang menyebabkan produksi sel emas dan pelepasan histamin sehingga akan terjadilah vasodilatasi pembuluh darah pada permukaan atau superficial. Manifestasinya apa? Lesi, kemerahan, dan malah rash gitu ya. Jadi intinya adanya dipicu oleh radiasi yang menyebabkan kematian dari sel keratinosit di wajah tadi gitu ya. Lanjut ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah mekanisme botak ya. Jadi pasien ini alopecia ya. Alopecia atau kebotakan itu terjadi kenapa? Karena penurunan clearance apoptosis. Jadi pembersihan apoptosis itu mengalami penurunan sehingga dianggap sebagai antigen ya. Antigen akan menyebabkan peningkatan inflamasi, yaitu peningkatan produksi dari apa sih? Al1 dan TC1 autoreaktif menumpuk di dalam sekitar folikel rambut yang disebut swarm of bees. Kegagalan pembentukan dan akan menyebabkan kegagalan kerontokan dari rambut atau disebut alopecia. Nah, ini adalah mekanisme alopecia pada SLE kalau ditanya nanti ya. Terus mekanisme ulcerasi pada mulut gimana pada kasus ini? Jadi mekanismenya itu akibat penurunan dari clearance apoptosis. Jadi semua mekanisme itu diawali dengan penurunan clearance dari apoptosis ya. Nah, akan mengaktifasi dari sel B dan T yang akan memproduksi antibodi yang berlebihan. Dan akan terjadi akumulasi dari leukosit, neutrofil monosit, histiosit pada rongga mulut, sehingga nanti akan terjadi ulcer pada rongga mulut yang tidak berasa nyeri. Nah, terus mekanisme demam pada SLE ini bagaimana? Jadi akan terjadi aktivasi sistem imun non-spesifik dan spesifik yang berlebihan. Pelepasan sitokin proinflamasi, IL-1, IL-6, TNF-alpha, PGE2, PGE2 yang nantinya akan melewati saluran darah otak. Perubahan set point hipotalamus sehingga akan bermanifestasi sebagai peningkatan suhu tubuh atau demam gitu ya. Jadi peningkatan suhu tubuh itu apabila reaksi inflamasi meningkat. Itulah mengapa demam bisa naik dan turun mencapai suhu yang normal. Nah, pada SLE itu bisa terjadi artritis. Jadi mekanisme eh, muskuloskeletal ya. Manifestasi muskuloskeletal pada SLE yaitu artritis. Di mana adanya peranan kompleks antigen antibodi. Jadi mengendap pada apa? Pada sendi yang nantinya akan menyebabkan destruksi dari sendi, destruksi organ dan jaringan yang nanti akan menginduksi pelepasan sistem imun non-spesifik dan spesifik membentuk perlawanan terhadap jaringan yang rusak, respons sitokin proinflamasi meningkat, dan sendinya bengkak, merah, panas, dan nyeri gitu ya. Nah, ini adalah mekanisme nyeri dan demam dan hubungannya dengan paracetamol. Jadi sebenarnya paracetamol itu cara kerjanya adalah dengan apa? Ya, em, dia tuh jadi gini, PGE2 ya, itu kan bisa memicu peningkatan set point ya di hipotalamus sehingga akan terjadi demam ya. Jadi inflamasi ini dari inflamasi dulu ya. Inflamasi akan menyebabkan makrofag aktif, mengeluarkan sitokin proinflamasi, salah satunya prostaglandin E2 yang akan menstesis meningkatkan termostat di hipotalamus sehingga akan terjadi demam. Nah, sebenarnya tidak hanya prostaglandin saja yang mengalami peningkatan, tapi ada mediator inflamasi yang lain, yaitu PG12, PGD2, histamin, bradikinin, dan juga tromboksan yang salah satu dari sitokin ini yaitu bradikinin itu bisa meningkatkan nervus benang fiber ya di afferent C yang berefek pada rangsangan noxious ya. Sehingga akan terjadi nyeri gitu ya. Jadi nociceptifnya akan terangsang. Ya, kemudian dia juga akan menyebabkan vasodilatasi dan juga akan terjadi kemerahan ya dan peningkatan blood flow. Oke. Nah, apa hubungannya dengan paracetamol? Jadi paracetamol itu bisa berperan sebagai analgetik dan juga antipiretik di mana berfungsi menghambat pelepasan mediator inflamasi. Jadi sebagai inhibitor dari prostaglandin ya. Prostaglandin apa yang dihambat? Prostaglandin E2 sehingga apabila pelepasan prostaglandin E2 menurun, maka penurunan set point juga akan menurun ya sehingga demamnya akan menurun
Terus juga apalagi aktivitas C fiber juga akan menurun sehingga demam dan nyeri akan berkurang gitu ya. Kita masuk ke diagnosis. Tadi kakak udah jelasin pakai kriteria Euler. Terus ada juga beberapa kriteria di sini ya. Ada kriteria ARA ya. Ini kriteria ARA ya. eh Kriteria yang Euler itu yang kakak jelasin tadi ya. Nah, kriteria ARA itu tahun 87. Kalian belum lahir pasti ya. Jadi singkatannya adalah dopamine rush. Singkatan dari apa? Discoid, oral ulcer, photosensitivity, arthritis, malah rash, immunological, neurological, renal disorder, ANA, serositis, dan hematological. Jadi diambil 4 dari em, berapa kriteria nih? 3, 4, 5, 6, 7. Dari 11 kriteria ya. Masuk ya. Nah, ada kriteria apa lagi? Ini kriteria yang lain ya, tapi jarang pakai kriteria ini ya, ACR. Kita biasanya pakai apa? Euler. Nah, ini ada kriteria SLIC, SLICC ya. Nah, kalau untuk SLICC ini, dia harus ada domain apa? Domain imunologik ya. Ada domain organ seperti kardiak, pulmonal, hematologi, muskuloskeletal, neuropsikiatri, dan renal gitu. Nah, kalau untuk SLICC kriteria, itu sedikitnya 4 dari 13 kriteria. Itu harus memenuhi ya. Sedangkan kalau ACR itu 4 dari 11 kriteria harus memenuhi. ACR ini gampang tadi, dopamine rush tadi kan. Kita kan 4. Nih, ada oral ulcer, ada photosensitivity, ada arthritis, ada malah rash. Jadi 4 dari 11 kriteria udah memenuhi kriteria ACR. Parah tadi ya. Nah, ini ya. Ini cara modalitas atau penapisan kita bagaimana sih untuk mencurigai pasien SLE. Jadi gini, kalau misalnya kalian ketemu pasien, badan lemas, nyeri sendi. Nah, lemes dan nyeri sendi ini kayak dua organ yang berbeda kan. Lemes ini kan mengindikasikan ada sesuatunya, ada anemia, ya. Sedangkan nyeri sendi artritis. Nah, kalau ada keterlibatan dua organ atau lebih, itu kita curiga adanya penyakit sistemik. Salah satunya adalah penyakit autoimun yaitu lupus, apalagi kalau onsetnya muda gitu ya. Jadi pada pasien yang memiliki dua keluhan pada sistem organ, ya itu kita curigai adanya SLE ya, dua atau lebih tapi minimal dua ya. Kalau cuman keluhannya cuma nyeri sendi, nyeri-nyeri ya cuman satu organ, berarti bukan masuk SLE. Tapi kalau dia keluhannya ada dua, seperti nyeri sendi, ada juga misalnya apa lemas atau habis nyeri sendi dia mukanya merah ya. Jadi ada artritis dan mukokutaneus dia masuk SLE juga ya. Maksudnya kita patut untuk mencurigai apakah pasien itu SLE gitu ya. Dengan kita bisa lakukan pemeriksaan ACR tadi 4 dari 11 kita bisa tegakkan SLE. Salah satu dari 4 kriteria itu kita ambil kriteria imunologi yaitu ANA-nya atau anti-DZNA-nya, atau kita bisa langsung melakukan cek ANA ya. Kita bisa melakukan kriteria Euler ya. Gitu. Kalau Eulernya masuk entry kriteria yang tadi, kalau blood count, ya urinalisa, anti SM, anti kardiolipin. Terus kita lihat apakah ada organ involvement. Kalau misalnya high titer anti DSA, nah berarti dia masuk kriteria ACR present ya kita bisa menegakkan dia SLE. Nah, diagnosis banding SLE apa? Ya banyak ya. Bisa HIV. Ya pada pasien HIV ya nyeri-nyeri sendi, demam ya, limfadenopati ini pasien HIV. Atau pada pasien IBD, IBS ya, pasien fibromialgia juga sama ya. Atau chronic fatigue syndrome ada lelah-lelah gitu. Terus juga ada juga rheumatoid arthritis juga sering ya Nah, ini ya sering didiagnosis bandingin dengan SLE ya. MCTD ya, mixed connective tissue disease atau adanya systemic sclerosis. Ya, ini diagnosis banding kita. Nah, tata laksana dari lupus ini apa? Gampang ya. Pertama adalah non farmakologis, yaitu kita berikan edukasi. Edukasinya apa? Nggak boleh kena sinar matahari, yaitu dengan menggunakan payung atau dengan menggunakan sunblock atau sunscreen. Kemudian hidup sehat, diet seimbang, hindari paparan langsung sinar matahari. Ini adalah pemberian obat-obat antiinflamasi seperti steroid, kalau nyeri kasih NSAID atau berikan hidroksikloroquine.
Nah, bisa juga kita pakai golongan di MART ya, bisa azathioprine, methotrexate, amifortik, siklofosfamid, dan CSA atau siklo apa azathioprine dan imuran ya, imuran. Nah, si agen biologik yang lain bisa kita gunakan rituximab dan belimumab ya. Nah, ini kakak ambil dari buku Ajar Penyakit Dalam. Di mana untuk terapi awal SLE itu ada tiga. Kita hitung derajat berdasarkan Max Fledai tadi. Kalau dia cuma non organ, cuma di kulit ataupun di sendi, kita masuk derajat ringan. Kita kasih apa? Metil aja, oral ya. Kurang dari 20 mg per hari selama 1 sampai 2 minggu pertama gitu ya. Dan tentunya kita kombinasikan dengan hidroksikloroquine ya. Hidroksikloroquine jangan lupa cek mata ya karena nggak boleh diberikan pada pasien-pasien dengan retinopati ya. Kemudian kita bisa lakukan kalau misalnya dia nggak respon dengan hidroksikloroquine bisa kita ganti dengan MTX. Pemberiannya adalah 7,5 itu berarti 3 kali seminggu karena dosis pemberian apa sediaannya 2,5 mg ya. Terus apa lagi saya? Terus kalau misalnya SLE derajat sedang itu gimana? SLE derajat sedang itu dosis obat-obat yang kita berikan adalah prednisolon setara dengan kurang dari 0,5 mg per kilogram berat badan per hari dengan atau tanpa injeksi. Dengan atau tanpa injeksi metilprednisolon ya selama 3 hari. Dan ya jadi kombinasi sedang ini dengan apa? Dengan DMARD juga, tapi DMARD-nya apa? Azathioprine atau MTX juga, tapi dosisnya lebih tinggi dibandingkan ringan. Kalau ringan tadi 7,5 ya awalnya. Kalau sedang itu bisa 10 sampai 25 per minggunya gitu ya. Jadi bisa 4 kali sampai 5 kali per minggu ya. Jadi bisa minumnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau 5 kali Selasa, Seninnya nggak masuk misalnya, atau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu 5 kali seminggu. Atau kalau misalnya 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat gitu ya. Ini siklosporin juga bisa dipakai ya, tergantung kalian mau pakai yang mana. Terus HCQ. Jadi ingat hidroksikloroquine atau HCQ ini tetap diberikan di semua fase atau semua derajat dari SLE. Mau SLE ringan, mau SLE sedang, mau SLE berat, semua pakai hidroksikloroquine. Coba lah lihat. Ya kan? Nih, sorry ya. Kursornya nggak jalan. Nah, ini hidroksikloroquine nih, yang ringan. Terus ini yang sedang hidroksikloroquine ya. Terus yang berat ada hidroksikloroquine juga. Ini dipakai di semua step pengobatan sistemik lupus eritematosus. Ya, kita lanjut ke pemeliharaannya. Itu tadi fase terapi awal atau induksi. Terapi awal itu apa sih? Jadi terapi awal itu pada saat pasien itu masuk, ya. Pada saat pasien itu menjalani pertama kali didiagnosis lupus. Tapi kalau sudah maintenance, sudah perbaikan pasiennya, tinggal kita lakukan pemeliharaan dengan tentunya dosis yang lebih rendah dibandingkan fase awal tadi, gitu ya. Dan di setiap fase tetap kita menggunakan hidroksikloroquine gitu. Ya, untuk prednisolonnya dosisnya diharuskan di bawah 7,5 mg. Kenapa? Karena dengan dosis di bawah 7,5 mg itu efek samping dari steroid itu lebih rendah. Apa salah satu efek sampingnya? Bisa Cushing syndrome, bisa GIOP, glucocorticoid induced osteoporosis, bisa apa lagi? Imun defisiensi, banyak banget kan efek samping dari steroid itu. Jadi tetap kita gunakan dosis minimal mungkin atau kita bisa sparing agent. Sparing agent itu kita bisa pakai anti supresan, anti imun. Seperti kita kombinasikan dengan hidroksikloroquine itu masuk imunosupresan. Kalau kita kombinasikan dengan azathioprine ya, kita tinggal pilih aja mau yang mana ya. Nah, jika keadaan stabil atau remisi ditargetkan untuk stop obat-obatan kecuali hidroksikloroquine. Jadi tetap hidroksikloroquine itu tetap dipakai. Ini kakak ambil dari buku Ajar Pabdi ya. Jadi hidroksikloroquine itu wajib fardu ain untuk pasien SLE ya. Di setiap golongan atau derajatnya. Oke. Ini di buku Ajar Pabdi loh kakak ambil ya. Nah, terus kakak juga ada bacaan ya, terapi fisik berperan untuk mengurangi nyeri ya, kalau misalnya mau fisioterapi atau aerobic exercise ya,
pada SLE yang ringan. Atau incorporate isometric exercise untuk inflamasi sendi, atau hydrocolor packs untuk mengurangi nyeri dan kekakuan. Ultrasound adalah modalitas yang umum dipakai untuk pemanasan mencegah persendian. Kolom untuk hidroterapi ya, untuk exercise sendi inflamasi atau breathing exercise dan jalan. Nah, ada terapi okupasi yaitu latihan activity daily living dengan adaptasi penggunaan alat bantu khusus ya, dengan mengedukasi pasien konservatif melindungi persendiannya. Kemudian speech therapy diperlukan jika penderita SLE mengalami gangguan bicara atau kesulitan mengerti bicara atau gangguan menelan. Terapi rekreasi adalah untuk melibatkan pasien SLE dalam kegiatan yang menyenangkan. Jadi kita kelompok ya atau apa ya, grup jadi dibuat grup orang-orang dengan lupus ya. Komplikasi lupus ini banyak ya, bisa gagal ginjal, kronik, osteoporosis, APS sindrom ya, antiphospholipid syndrome, bisa hiperkoagulasi, DVT, eh, hepatic vein thrombosis, stroke, bisa infeksi dan sepsis. Nah, survival pada pasien SLE itu ya prognosisnya sebenarnya bisa hidup ya panjang ya apabila dia kontrolnya teratur. Prognosis buruk bila derajatnya memang pada saat masuk itu derajatnya jelek, berat gitu ya. SLE manifestasi misal MPSLE, lupus nephritis ya itu jelek. Tapi kalau SLE cuma kayak kasus kita ini bagus prognosisnya. Kenapa? Karena tidak mengalami keterlibatan organ penting seperti otak dan juga ginjal ya, jantung, parunya nggak ada bermasalah gitu, sehingga prognosisnya baik. Nah, biasanya disabilitas pada SLE disebabkan oleh gagal ginjal kronik, fatigue, artritis, dan nyeri. 25% pasien mengalami masa remisi, namun hanya beberapa tahun. Jarang ya remisi permanen pada pasien SLE, bisa terjadi relapse atau progressive disease-nya ya. Nah, kalian bagaimana sih kompetensi dokter umum untuk kalian? SLE ini kalian hanya tapi kalian tidak perlu menata laksana ya. Cukup dirujuk aja. Oke, terima kasih. Karena konsepnya ini ya. Ini udah kakak kirim. Jadi intinya adanya akumulasi dari antigen antibodi itu yang menyerang organ-organ target ya ya akibat dari peningkatan autoimun yang berlebihan tadi, yaitu peranan dari genetik, environment dan juga imun. Jadi autoimun yang menyerang organ tubuh itu akan menyebabkan kerusakan di jaringan, menyebabkan terjadinya lupus yang akan menyebabkan penyakit inflamasi di sistem organ. Misalnya di kulit itu, di kulit akan terjadi apa? Ruam ya seperti malares, butterfly rash. Ya, intinya gambarannya di kulit. Terus di otak akan terjadi apa? Bisa hipoksia atau di hati bisa terjadi lupus, lipo apa hepatitis lupus, terus di paru bisa terjadi efusi pleura, di darah bisa terjadi leukopeni, bisa terjadi apa? Trombositopeni dan anemia, yang nantinya akan menyebabkan kelelahan. Kemudian di sendi akan terjadi artritis ya, kalau deposit imunnya terjadi di sendi, artritis dan akan menyebabkan nyeri tentunya dalam pergerakan. Karena kakak kembalikan ke adik-adik apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Iya, gimana? Izin nanya, Kak. Iya, langsung aja nggak apa-apa. Kan di kasus ada obat paracetamol dan ibuprofen ya, Kak. Nah, jadi untuk Hmm, farmakokinetik dan farmakodinamik paracetamol dan ibuprofen oke. apa? Nanti kakak kirim ke grup ya. Farmakokinetik dan farmakodinamik apa? Ibuprofen. Ibuprofen dan paracetamol, Kak. Oke, siap. Tunggu ya. Oke, makasih, Kak. Ya, tunggu ya. Nanti kakak kirim langsung ke grup ya. Mana nih grup kita? Coba di ping dulu dong grupnya. Oh, udah, udah.
Farmakokinetik, farmakodinamik, ibuprofen, dan paracetamol. Terus gimana yang lain? Ada yang mau ditanyain lagi? Sambil kakak lagi nyari. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Untuk mekanisme pusing terkait kasus apa ya, Kak? Oh, pasien ini kan ada gejala anemia, HB-nya 6, jadi kenapa pusing? Karena oksigenisasi ke otaknya sedikit. Ya, kenapa? Karena HB-nya rendah. HB rendah kan, HB itu kan untuk mengantar oksigen, nutrisi. Kalau misalnya HB-nya rendah akan terjadi iskemik, penurunan dari oksigen ke otak. Jadi mekanismenya apa? Manifestasinya akan terjadi pusing, gitu. Akibat dari anemia yang dialami oleh pasien ini. Nah, nanti kalau ditanya anemianya kenapa? Anemianya itu akibat dari kompleks antigen antibodi yang mengendap di jaringan yang menyebabkan reaksi inflamasi sehingga akan terjadi apa? Anemia hemolitik imun. Itu. Ya, gimana? Halo? 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 Gimana? Ada Eh, Hasya, Isyana, atau Naura ada yang mau ditanya lagi nggak? Nah, ini kakak kirim deh. Sinyalnya jelek. Bang. Ya, sinyalnya jelek. Tunggu ya. Nggak gerak dia nih dari tadi. Tuh, merah-merah. Bentar ya. Tuh. Tapi kakak tadi pas presentasi kedengaran kan ya? Sinyalnya nggak dapat di sini. Ya HP belas tadi. Ya. Bentar. Nggak ada. Iya. Hmm. Apa? Oh iya, kita MCQ kapan besok ya? Halo? Kamis, Kak. Oh Kamis ya, lupa kakak. Besok kita ngapain? Nggak ada ya? MCQ Kamis aja berarti ya? Oke. Kita online ya? Iya, Kak. Oke. Berarti Osoka yang kita ketemu ya? Nah, Osokanya hari apa? Karena kan belum tahu LO-nya. Ya kan? LO-nya kita belum tahu. Kalau nunggu pleno berarti hari Sabtu, Kak.
Hari Sabtu bisa ya? Osokannya Bisa. hari Sabtu. Oke, Osoka kita offline kan? Iya, Kak. Oke, berarti kalau Sabtu paling kakak bisanya offline-nya sore ya. Kakak mau foto lagi. Kakak mau foto. Nanti kakak kabarin ya sorenya jam berapa ya? Oke, Mau Kak. ya kalau kalau Minggu nggak enak ya. Kalau Minggu H-1 ya. Misalnya kayak kemarin kan Minggu pagi gitu kan di RSMH. Enak tuh kalau Minggu pagi kita selesain semuanya. Terserah sih, tapi kalau Sabtu juga boleh. Tapi Sabtunya kakak bisanya sore. Mungkin sekitar jam 4. Di RSMH juga mau Sabtu. Boleh, Kak. Boleh ya? Oke, oke, siap. Berarti Sabtu Osoka, Kamis ya? Kamis MCQ ya? MCQ jam berapa?